Semua siap berdiri. Beri salam. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena limpahan rahmat dan hidayahnya serta kesehatan yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Baiklah, sebelum kita melakukan kegiatan kita pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa pembuka. Silakan. Semua siap. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih ketua kelas dan teman-teman yang berdoa. Ya, jadi untuk mengawali kegiatan maupun mengakhiri kegiatan kita harus selalu berdoa dengan harapan apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari dapat kita pahami dan kita bisa implementasikan di kehidupan masyarakat. Baiklah, untuk hari ini ada yang tidak hadir. Ada Siapa? Nabila. Nabila. Baik, situ, Pak. Ya. Kita doakan temannya kita yang berhalangan, yang sakit, mudah-mudahan cepat diberi kesehatan. Yang ini juga mudah-mudahan urusan cepat terselesaikan sehingga bisa bergabung. Ya, jadi untuk memupuk rasa kecintaan kita terhadap tanah air, tidak ada salahnya kalau kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, ya, sehingga harapannya bisa membangkitkan rasa semangat kita di siang hari. Ya, saya minta untuk berdiri. Ya, lihat di slide-nya ada. Ya. Ya, Pak. Sampai berakhir berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Sampai berakhir berjaya pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Ya, terima kasih. Oke, sekarang kita adakan ice breaking untuk supaya lebih semangat lagi, ya. Ya, Kita Pak. adakan salam literasi, kemudian salam Pancasila. Silakan ketua kelas, bimbing temannya untuk ini. Salam literasi. Baik semuanya. Salam Pancasila. Salam Pancasila, Salam literasi. salam literasi, Bersama kita maju. kita maju bersama, Bersama literasi. semua berkarakter. Terima kasih, Bisa. Pak.
Oke, silakan duduk kembali. Oke, baiklah. Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini masih ada kaitannya dengan materi yang kemarin minggu lalu, ya. Seperti itu. Jadi ibaratnya kita menaiki anak tangga, jadi ini adalah tangga berikut. Seperti itu ya. Jadi ada yang masih ingat mengenai materi kita yang sudah kita pelajari minggu lalu? Ya, Mbak, silakan. Ya, silakan, Mbak. Kemarin kita mempelajari tentang suprastruktur dan infrastruktur politik, di mana suprastruktur dibagi menjadi 3 atau yang biasa kita sebut dengan trias politika, yaitu sebagai legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sementara infrastruktur politik itu ada partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekanan, serta media politik komunikasi. Oke, baik, saya terima kasih. Oke ya, jadi yang lalu kita sudah masuk pada infrastruktur politik itu berkaitan dengan lembaga-lembaga apa saja. Kemudian infrastruktur itu berkaitan dengan organisasi atau apa saja, gitu ya. Jadi kita sudah bahas bahwa dari kata-kata yang tadi infrastruktur politik itu yang di dalamnya ada trias politika ya. Jadi ada kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oke? Jadi hari ini kita akan masuk pada kewenangan lembaga negara, ya. Kemudian setelah kewenangannya perannya juga nanti akan pasti kita ya. Jadi dalam sebuah pembelajaran ada tujuan-tujuan yang harus dipenuhi nantinya. Nanti dimatikan sendiri ya. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Jadi dalam tujuan kita hari ini yang pertama baca. Dapat membangun nilai-nilai dari atas fungsi yang kedua berikutnya dapat menyimpulkan makna tentang sistem politik Indonesia dengan baik dan benar. Berikutnya yang keempat dapat membandingkan tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara dalam sistem politik Indonesia dengan baik dan benar. Yang tujuan berikutnya adalah nanti kalian akan menyajikan, ya. Di situ dapat menyajikan hasil analisis tentang lembaga-lembaga yang menjadi kekuatan infrastruktur politik seperti itu ya. Nah, secara umum bisa ada yang bisa bacakan? Ada di mana? Silakan. Secara umum sistem politik. Secara umum, sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat, yang dimana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut. Oke, terima kasih. Ya, ini ciri dari sistem politik. Ya, jangkauannya universal. Kemudian ada kontrol yang bersifat mutlak. Kemudian hak membuat keputusan mengikat. Dan berikutnya putusannya bersifat otoriter. Oke. Kemudian ada juga di Ban Hajar yang sudah disampaikan ya. Sekarang silahkan lihat video. Yang sidang seluruh Indonesia berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta setelah kembali meminta pemerintah mencabut keputusan menaikkan harga BBM. Mahasiswa bersama serikat petani juga menuntut pemerintah memperhatikan kesejahteraan petani. Masih digelar untuk memperingati Hari Tani Nasional yang jatuh pada 24 September 2022. Para petani dan nelayan membawa bendera, spanduk, dan poster menyuarakan tuntutan pada pemerintah serta DPR untuk reformasi agraria dan memperhatikan kesejahteraan petani dan juga nelayan. Tak hanya aliansi petani dan nelayan, rencananya aliansi dalam seluruh Indonesia atau BMSI juga akan bergabung mengikuti unjuk rasa hari ini. Dan untuk mengetahui
dan aksi unjuk rasa dari seluruh Indonesia di depan gedung DPR RI Senayan Jakarta. Kita sapa jurnalis Kompas TV ada Putri Oktaviani di sana. Okta, bagaimana jalannya demo siang ini dan apakah berjalan kondusif hingga hari ini? Ya, selamat siang dan juga saudara, sampai dengan siang hari ini untuk unjuk rasa di depan gedung DPR RI tepatnya di pintu depan kawasan Jalan Gatot Subroto ini memang masih berlangsung dan situasi juga masih kondusif. Untuk hari ini Reza, dengan saya tadi juga sudah dijelaskan bahwa masa aksi yang hadir pada unjuk rasa hari ini tidak hanya dari kalangan mahasiswa, yakni Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI, tetapi juga dari Aliansi Petani, Buruh, dan juga nelayan. Nah, untuk kondisi lalu lintas saat ini juga masih lancar, Reza, karena memang untuk pengaturan lalu lintas kemudian juga rekayasa lalu lintasnya di depan kawasan gedung DPR ini dilaksanakan secara situasional. Jadi nanti melihat bagaimana kondisi maupun juga eskalasi yang terjadi selama unjuk rasa ini berlangsung. Barikade pasukan juga sudah disiagakan sejak pagi hari tadi, termasuk juga untuk petugas yang melakukan pengaturan dari segi lalu lintas. Antisipasi juga dilakukan, Reza, di sekitar gedung DPR ini juga dipasang sejumlah kawat peduli dan juga disiagakan seluruh kendaraan taktis untuk bisa menjaga agar aksi unjuk rasa hari ini berjalan dengan kondusif. Tetapi untuk masyarakat, Reza, kalau kita melihat untuk yang ingin atau beraktivitas di sekitar atau melewati Jalan Gatot Subroto, tepatnya di sekitar gedung DPR ini, lebih baik mencari arah lain begitu atau jalur lain karena memang aksi masanya masih berlangsung hingga siang hari ini. Reza. Ya, Okta, diharapkan untuk masyarakat lintas di jalan lain untuk lintas depan gedung DPR. Lalu aksi ini juga berlangsung hingga siang hari ini. Secara spesifik apa sih sebenarnya tuntutan para demonstran ini? Iya, Reza, sebetulnya kalau untuk tuntutannya tidak jauh berbeda begitu kan. Memang ini merupakan aksi unjuk rasa untuk memperingati Hari Tani Nasional. Artinya yang dibicarakan atau yang dituntut atau yang disuarakan ini tidak jauh-jauh dari bagaimana permintaan untuk mesejahterakan petani. Memang ada sejumlah tuntutan yang disuarakan baik dari aliansi petani, buruh maupun juga nanti rencananya oleh mahasiswa. Di antaranya adalah seperti tentu saja yang masih ramai begitu saat ini, yakni terkait dengan kenaikan harga BBM. Karena tadi kalau kami juga dengar dari Komando Komando, kenaikan tarif BBM ini memang cukup menyengsarakan begitu, ataupun juga berdampak bagi para petani juga, tidak hanya bagi buruh maupun juga nelayan ataupun juga tentu saja bagi masyarakat. Di lain sisi, para petani juga menuntut diantaranya adalah menghentikan kriminalisasi petani dan juga meminta evaluasi terkait dengan Undang-Undang Pokok Agraria dan juga KPR tentang pembaruan agraria dan sumber daya alam yang dianggap tidak dijalankan secara penuh dan konsisten sehingga menimbulkan krisis agraria dan kerusakan lingkungan. Sementara itu di satu sisi nanti rencananya para mahasiswa akan bergabung dalam BMSI ini juga ada beberapa tuntutan yang kurang lebih sama itu terkait dengan kesejahteraan petani, tetapi ada juga poin-poin lainnya misalnya seperti menuntut pemerintah untuk bisa menghentikan pembangunan proyek strategis nasional yang tidak berpihak kepada masyarakat atau kepada rakyat. Kemudian yang kedua adalah menghentikan kriminalisasi petani, nelayan, masyarakat dan juga aktivis agraria. Dan yang ketiga adalah mencabut undang-undang yang mempermudah kriminalisasi ataupun juga perampasan tanah dari petani dan juga rakyat. Jadi harapannya tentu saja petani tidak hanya menjadi pengumus gitu atau penggarap dari tanah, tetapi juga bisa memiliki tanah. Tetapi Reza dan juga saudara, dari banyaknya poin tuntutan yang hari ini disuarakan, sayangnya dari pihak pimpinan maupun juga anggota DPR ini belum ada yang kami lihat menemui masa aksi di luar gitu. Jadi tentu saja harapannya adalah ada anggota maupun juga pimpinan DPR yang bisa menemui masa aksi di luar untuk bisa menjawab keresahan dan video pertama untuk analisis dulu awal ya. Nanti akan ada video kembali, tapi akan saya putar setelah bagi kelompok ya. Jadi sebelum kita melihat video yang satunya lagi ya, silakan bagi kelompok. Jadi mana? Setelah yang sudah dibagi, silakan ya.
kerja peserta didik. KPD, silakan lihat video. Pemirsa, buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia berunjuk rasa di kantor Kementerian Tenaga Kerja dan kantor BPJS Ketenagakerjaan Jakarta. Masa buruh menyuarakan penolakan atas peraturan Kemenaker nomor 2 tahun 2022 yang mengatur pencairan jaminan hari tua di usia 56 tahun. Unjuk rasa memprotes peraturan Menteri Tenaga Kerja mengenai jaminan hari tua atau JHT berlangsung di kantor Kementerian Tenaga Kerja Jakarta. Pelaku unjuk rasa adalah para pekerja atau buruh dari sejumlah daerah. Unjuk rasa menyuarakan penolakan atas peraturan Kemenaker nomor 2 tahun 2022 yang mengatur pencairan jaminan hari tua hanya boleh dilakukan saat pemilik berusia 56 tahun. Cabut Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang pencairan manfaat JHT atau jaminan hari tua. Yang kedua, copot Menteri Tenaga Kerja. Copot Menteri Tenaga Kerja. Tetapi tentu ini menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi untuk mencopot Menteri Tenaga Kerja. Selain di kantor Kementerian Tenaga Kerja, demonstrasi dilakukan di kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan Jakarta. Lebih dari 400 personel gabungan diterjunkan mengamankan aksi buruh ini. Jakarta Tim TV One mengabarkan. Para buruh di berbagai daerah mulai bergerak turun ke jalan menolak aturan baru Menteri Ketenagakerjaan soal jaminan hari tua atau JHT. Aturan yang menyatakan bahwa JHT baru bisa cair di usia 56 tahun dianggap merugikan dan menindas nasib pekerja. Puluhan buruh dari Aliansi Perjuangan Rakyat atau ASPAN berunjuk rasa dan berorasi di depan gerbang kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Bukit Sumatera, Makassar, Rabu siang tadi. Dalam aksinya, buruh mendesak Presiden mencopot Menteri Ketenagakerjaan dan menolak Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan pembayaran manfaat JHT dapat dicairkan jika peserta BPJS Ketenagakerjaan berumur 56 tahun. Aturan ini dinilai tidak pro dan sangat tidak buruk dalam buruh yang berdampak. Situasi dan kondisi bagaimana COVID-19 yang ada hari ini itu kemudian menyiksa buruh ketika sudah tidak dapat pesangon, kemudian JHT tidak dicairkan buruh gimana apa? Nah, sedangkan kami untuk hidup setidak-tidaknya menyambung hidup untuk mencari pekerjaan baru atau berusaha. Nah, ini yang menjadi keresahan kami. Sementara di Kota Cirebon, Jawa Barat, puluhan buruh yang tergabung Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPM) menggelar aksi demo di depan kantor Ketenagakerjaan Kota Cirebon. Dalam aksi tersebut, masa aksi demo berharap pemerintah mencabut aturan terkait dengan pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan. Dalam orasinya, buruh menuntut jika aturan baru soal JHT tidak dicabut, maka kaum buruh akan turun ke jalanan dengan massa yang lebih banyak lagi. Ini akan bergabung buruh sejauh di tahun Jakarta untuk menuntut pemerintah membatalkan keputusan sepihak tentang JHT. Para buruh meminta Menteri Ketenagakerjaan segera membatalkan keputusan JHT usia 56 tahun. Namun apabila tuntutannya diabaikan, buruh mengancam akan memulai bicara lebih banyak lagi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Cirebon, Jawa Barat, dan Tangerang, Banten, TV One. Pemirsa, buruh yang tergabung dalam Ya, jadi itu video apa tadi itu? Demonstrasi. Ya, demonstrasi. Ya, yang di demo siapa tadi itu?
Kemenaker ya. Nah, itu Kemenaker itu adalah merupakan kekuatan infrastruktur politik karena dia adalah pembantu presiden ya, kementerian ya, dibantu menteri. Kemudian di situ tadi terlihat juga adalah kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan tadi ada siapa? Ada guru. Seperti itu. Jadi tadi yang ditanyakan guru itu adalah mengenai peran dan kewenangan Kementerian Tenaga Kerja tadi. Ya. Jadi sekarang lihat di RKPD-nya itu masing-masing kelompok ada tugasnya ya, yaitu mengenai kewenangan lembaga-lembaga negara ya. Contohnya seperti tadi sudah kita lihat. Kemudian ini ya. Oke, silakan dikerjakan sesuai permintaan RKPD. Tugas dan kewenangan Ya, dia di RKPD-nya di kelompoknya kalian disuruh apa? Berbeda. Kelompok 1, 2, 3. Ya sudah? Ya, Pak. Nah, oke. Kalau sudah, berarti sekarang setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya mengenai kewenangan-kewenangan dari lembaga-lembaga negara. Ya, dengan kelompok 1 tadi sistem politik
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas hasil presentasi dari sistem politik yang aku membacakan yaitu Dian Ramadhani. Silakan. Baik, di sini saya akan membaca materi tentang kewenangan presiden, yaitu dasar hukum presiden termaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam undang-undang tersebut disebutkan terkait tugas hingga hak dan kewajiban seorang presiden Republik Indonesia. Seorang presiden dan wakil presiden haruslah warga negara Indonesia sejak lahir dan tidak pernah menerima kali dalam jabatan yang sama pada satu kali masa jabatan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Presiden memegang kekuasaan yang sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Masing-masing kekuasaan memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Itulah materi dari saya. Sekian. Itulah materi yang Dian Ramadhani telah bacakan. Jika ada pertanyaan, kami persilakan untuk kelompok lain. Perkenalkan, nama saya Maria Dani, tapi kita dengan kelompok 2 selaku pegangannya. Ketika tadi hanya mengatakan bahwa presiden memegang kekuasaan, yaitu sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintah. Yang saya ingin tanyakan adalah mengenai perbedaan antara kekuasaan sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintah. Terima kasih. Yang akan dibacakan oleh Muhammad Akbar. Membacakan jawabannya. Kepala negara adalah sebuah jabatan individual atau kolektif yang mempunyai peranan sebagai wakil tertinggi daripada sebuah negara seperti republik, monarki, federasi, persekutuan, atau bentuk-bentuk lainnya. Sebagai kepala negara, presiden memegang kekuasaan tertinggi atas darat, laut, dan udara, dan juga presiden juga berhak menyatakan barang membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Kepala pemerintahan adalah pemimpin pemerintah atau kabinet. Dalam sistem parlementer, kepala pemerintahan biasanya adalah perdana menteri yang ditunjuk. Dalam sistem presidensil atau monarki, kepala pemerintahan seringkali merangkap sebagai kepala negara dan bergelar presiden atau raja. Sedangkan peran presiden sebagai kepala pemerintahan yaitu mengajukan RUU kepada DPR dan juga menetapkan peraturan pemerintah. Jadi perbedaannya terdapat pada tugas dan wewenangnya. Itulah jawaban yang telah kami bacakan. Terima kasih. Apakah ada? Ya, Mas. Kami akhiri dari presentasi kami dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus lagi. Oke, terima kasih kelompok 1. Berikutnya kelompok 2. Silakan maju ke depan presentasikan hasil diskusinya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami tentang tugas dan wewenang DPR. Sebelumnya, perkenalkan saya Diva Yana Krisna. Saya di sini sebagai moderator dan pembaca materinya yaitu Samsina dengan Firda Alamsyah dan penjawab pertanyaan yaitu ini yang pertama Purnama Sari serta anggota kami yaitu Idris. Baik, pertama untuk yang pertama yaitu pembacaan
dan wewenang DPR. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi. DPR memiliki peranan lembaga legislatif. Lembaga legislatif berfungsi memuat undang-undang serta berperan mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang oleh lembaga eksekutif. Baik, itu tadi apa itu pengertian dari DPR yang kami dapat. Baik, selanjutnya adalah pembacaan materi yang kedua yang akan dibacakan oleh Firda Alamsyah tentang tugas DPR. DPR memiliki beberapa tugas yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Antara lain yang pertama, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program legislasi nasional prioritas, menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rencana undang-undang atau RUU. Yang kedua, menerima RUU yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah atau DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah. Yang ketiga, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Dan dengan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan pengelolaan dan penggabungan keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Memberikan persetujuan terhadap pemindah amanah aset negara yang terjadi yang menjadi kewenangannya. Menyebabkan ketentuan perundang-undangan dalam perjanjian operasi membahas tentang bagi kehidupan rakyat terkait dengan beban kewajiban dalam mendukung dan menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Selain Oke, baiklah, itu tadi materi yang dapat kami sampaikan tentang apa itu DPR, tugas dan wewenang DPR. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Baiklah, untuk kelompok yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari nomor 1 yang bertanya, mengapa DPR dikatakan sebagai lembaga legislatif? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan dari kelompok 1 yang dipertanyakan oleh adik Pak Yunani akan kami jawab. Perwakilan kami yaitu Ida Masari akan menjawab pertanyaan tersebut. Dikatakan sebagai lembaga legislatif dikarenakan lembaga ini memiliki kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk merumuskan atau membuat undang-undang yang diperlukan oleh negara. Cabang dari kekuasaan legislatif merupakan cabang kekuasaan yang dapat dicerminkan kedaulatan rakyat. Karena untuk menetapkan suatu peraturan adalah wewenang dari lembaga perwakilan partai, yaitu praksara, pembuatan undang-undang, pembahasan mengenai rancangan undang-undang, persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang, dan memberikan persetujuan pemecatan atau ratifikasi atas perjanjian ataupun persetujuan internasional serta dokumen-dokumen yang benar dan lain. Baik, itu tadi jawaban dari kami. Apakah puas? Oke, terima kasih. Itu tadi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekali lagi untuk kesempatannya kami berterima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 2. Sekarang kelompok berikutnya, silakan maju ke depan presentasikan hasil diskusi. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Perkenalkan, nama saya Karek Duana selaku moderator. Dan sebelah kanan saya Naila Puspita dan Amel Sriwulandari selaku pemateri. Dan sebelah kanannya lagi ada Muhammad Masyar dan Cahyo Setiawan selaku notulen. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja
lanjut ke pembacaan materi. Pembacaan materi pertama yaitu Naila Puspita. Silakan. Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan sebagai cabang kekuasaan yudikatif yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan menegakkan hukum dan peradilan. Kewenangan Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban sebagai diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, 2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberi oleh Undang-Undang Dasar, 3. Memutuskan pembubaran partai politik, dan 4. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Lanjut pembaca kedua, Amel Sri Wulandari. Silakan. Kewajibannya yaitu Mahkamah Konstitusi wajib memberikan keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Pelanggaran dimaksud sebagaimana disebutkan dan diatur dalam ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindakan pidana lainnya, atau perbuatan tercela dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, itulah materi dari kelompok kami yang membahas tentang Mahkamah Konstitusi. Bagaimana kelompok lain? Ada pertanyaan? Ada. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memberikan pertanyaan. Kewenangan apa sajakah yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi? Oke, terima kasih Rudi Supriyadi telah bertanya. Saya silakan kepada Muhammad Nasyar untuk menjawab pertanyaan. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu kewenangan apa sajakah yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang ditegaskan kembali dalam pasal 10 ayat 1 huruf A sampai D Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, terhadap Undang-Undang Dasar. 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara dan kewenangannya terhadap Undang-Undang Dasar. 3. Memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Ya. Itulah tadi jawaban dari kami. Bagaimana Rudi Supriyadi? Setuju. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Ada. Oke, mungkin itu saja pertanyaan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya. Jadi untuk semua kelompok sudah tampil, ya. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan mengenai belajar kita hari ini? Saya Pak, kesimpulan untuk hari ini adalah keberadaan lembaga-lembaga negara sangatlah penting, di mana lembaga-lembaga inilah yang akan menjalankan pemerintahan di Indonesia.
Setiap lembaga mempunyai tugas dan wewenangnya masing-masing, baik itu pada kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Oke, terima kasih. Tenang. Ada lagi? Satu lagi? Ya, silakan. Sistem politik mempunyai ciri-ciri yaitu 1. Jangkauannya universal, 2. Adanya kontrol yang bersifat mutlak, 3. Hak membuat keputusan bersifat mengikat dan diterima secara sah, 4. Keputusannya bersifat otoritatif. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Baiklah, itu tadi adalah materi pembelajaran kita, ya. Jadi untuk materi pembelajaran kita tadi sudah kita tahu bersama bahwa apa-apa saja menjadi kewenangan dari lembaga negara, ya. Ya. Seperti itu. Kemudian sekarang kita refleksi dulu materi apa yang sudah kita pelajari untuk hari ini, yang sudah dipahami hari ini. Ya, coba. Pertama, hari ini kita telah mempelajari dan mengetahui kekuatan suprastruktur politik, yaitu di dalamnya ada presiden, DPR, DPD, MPR, MA, MK, KY, dan BPK. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ya, silakan Akbar. Di pembelajaran hari ini kita sudah mempelajari mengenai sistem politik dan lembaga-lembaga negara. Oke, terima kasih. Oh. Ya, jadi itu pertemuan kita hari ini. Sebelum Bapak keluar, siapkan kertasnya. Siapkan kertasnya satu. Sudah siapkan kertasnya? Ya. Oke, sekarang silakan dijawab pertanyaan yang ada di depan di slide. Evaluasi kita hari ini. Silakan. Oke, sudah? Sudah. Yang sudah silakan ditunggu. Sudah semua? Oke ya, jadi Bapak periksa dulu hasil kerja kalian. Ya Pak. Oke, setelah Bapak periksa, saya anggap kalian sudah memahami materi kita pada hari ini karena jawabannya sudah lumayan. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada kalian. Saya bangga berada di kelas ini karena kelas ini merupakan salah satu kelas yang siswanya aktif, ya, yang berkomunikatif, ya. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, silahkan kita kelas pimpin doa untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Semua siap. Mari kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semua siap. Berdiri. Beri salam.